Shalom. Selamat malam Hendri. Sebelahnya Hendri siapa ya? Oh, ini namanya maksudnya. Tasya. Selamat malam Tasya. Karena kayaknya Tasya yang belum saya kenal, yang lain sudah familiar di wajahnya, sehingga kalaupun Anda pakai masker, saya masih bisa mengenalinya, ya. Oke, kita hari ini mau belajar satu hal yang sudah ditulis di sebelah kanan, yaitu bukan lah ya. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, ya, dan tema Oktober adalah gereja. Tadi pagi Steve sudah sampaikan firman Tuhan yang bertema berdampak, gereja yang berdampak di masa sulit, ya. Jadi tentu kalau kita bicara tentang gereja, bicara tentang kita semua, tentu kita pengen gereja berdampak, ya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa berdampak di masa yang sulit. Kalau dampak yang kita bisa berikan di masa yang menyenangkan, masa yang subur, saya kira itu mudah, ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk kita bisa berdampak di masa-masa yang sulit, ya. Terkadang orang menunggu untuk menjadi seseorang yang besar dulu untuk mau membantu, ya. Nunggu dia jadi kaya dulu baru mau memberi, gitu ya. Tetapi rupanya beda dengan cara pandang Tuhan, ya. Cara pandang Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai komunitas, kita sebagai gereja harus berdampak, ya. Tapi masalahnya ada satu tembok besar yang kita sulit untuk membuat kita mau melangkah untuk berdampak. Dan tembok itu namanya realitas, ya. Tembok itu namanya kenyataan, ya. Ternyata hidup tidak semanis yang diomongin di mimbar. Ya, kalau Anda baca atau ikut pendalaman Alkitab yang kita selenggarakan, gereja selenggarakan, kita sempat membahas ada 3 kitab, yaitu kitab hikmat. Yang pertama adalah Amsal, yang kedua adalah Pengkhotbah, dan yang ketiga itu Ayub. Dan dalam Alkitab sudah sampai di kitab Ayub, ya. Amsal itu bicara enak banget. Kalau kamu lakukan kebaikan, kamu akan dapatkan kebaikan, ya. Enak ya. Kalau Yudi membantu orang lain, maka Yudi akan dibantu oleh orang lain. Itu indah banget, ya. Indah banget. Tapi rupanya hidup ini nggak selalu seperti itu. Dan itulah yang dibahas di Pengkhotbah dan di Ayub, ya. Kadang-kadang kita sudah melakukan semuanya, tapi nggak seindah yang dibaca di kitab suci. Ini namanya tembok besar yang saya bilang kenyataan. Kenyataannya nggak gitu, ya. Tapi saya jadi terpesona ketika mendengar 2 saudara kita bersaksi. Dan kesaksian mereka langsung mematahkan apa yang saya sampaikan. Tapi jujur, ketika Bu Sadi di bulan Maret, tentu Bu Sadi mikir piye? Aku makan apa? Betul ya? Walaupun akhirnya di bulan Oktober, ya 7 bulan berlalu dengan luar biasa. Baik. Tapi saya yakin ketika bulan Maret, puasanya juga, gimana nih? Ketika Pak Darto memulai memberikan perpuluhan, tentu Pak Darto juga, maaf ya Pak, mungkin hanya ingin membuktikan, tenan operasi, gitu ya.
bener gak sih? Katanya kalau ngasih perpuluhan akan diberkati, bener gak sih? Toh kalau pada mungkin kalau pada toh nggak diberkati, mungkin pada itu juga bener kan? Tidak seindah yang ada di Alkitab, gitu ya. Jadi ada banyak tantangan-tantangan hidup kita. Kita nggak bisa memberikan dampak yang cukup kepada komunitas karena kenyataan yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita imani, ya. Dan itu membuat iman kita itu jadi goyah. Itu membuat pendirian kita jadi bimbang. Bener gak sih? Ya. Makanya kita mau belajar dari dua orang yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah Abraham. Ya. Coba kita baca di Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama bicara tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Dan yang menarik, Abraham ini dipilih tanpa alasan khusus. Kita nggak tahu kenapa Tuhan pilih Abraham. Nggak ada yang tahu. Itu rahasianya Tuhan. Tapi yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi janji Tuhan, Abraham ini jadi bangsa yang besar. Abraham itu meninggal usia 175 tahun, ya. Dan Ishak pada waktu Abraham meninggal, Ishak usianya 75 tahun. Karena Ishak lahir di usia Abraham ke 100. Ada yang tahu berapa usia Esau dan Yakub ketika Abraham meninggal? 15 tahun. Dari mana? Rupanya Ishak ini punya problem yang sama dengan ayahnya. Dia harus menunggu 20 tahun untuk bisa dapat anak, ya. Jadi si Ishak ini baru punya anak usia 60 tahun, ya. Emang tidak se-ekstrim Abraham, tapi 20 tahun baru nunggu, ya. 20 tahun ya, nunggu sampai akhirnya punya anak yang kembar namanya Esau dan Yakub, ya. Jadi coba bayangin, jangan bicara sekarang. Kalau kita bicara sekarang, ya iyalah, anaknya Abraham tuh banyak banget, keturunannya Abraham banyak banget, iyo. Cuman kita bicara waktu Abraham meninggal ini, Ishak cuma punya anak 2. Ishak punya anak 2. Anaknya Pak Darto aja lebih banyak dari anaknya Ishak. Tapi Tuhan janji apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataan yang dilihat oleh Abraham, anaknya 2, Ismail sama Ishak, gitu kan? Ya memang Ismail anaknya lumayan banyak, ada 12, ya, anaknya Ismail. Tapi nggak tahu lahirnya tahun berapa, ya. Tapi intinya ketika Abraham meninggal, tanda kutip belum banyak anaknya, belum banyak keturunannya. Bahkan Abraham yang dijanjikan bahwa dari keturunanmu ada keturunan ilahi. Jadi Abraham ini punya 2 keturunan, keturunan ilahi dan keturunan daging. Keturunan ilahi bicara tentang Ishak. Maka dari itu orang Israel ketika mereka menyebut nama Tuhan, dia bilang apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, supaya jelas itu baru. Bukan Abraham, Ismail dan Kedar, bukan, ya. Kedar anaknya Ismail, ya. Tapi bukan. Pasti bilangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi artinya kalau kita mau Abraham fokus
dijanjikan itu, keturunan yang dijanjikan itu sebetulnya cuma berapa? Cuma 2 cucunya. Itu pun baru usia 15 tahun waktu Abraham meninggal. Abraham belum melihat janji Tuhan, belum loh ya. Bahkan sampai mati pun dia belum lihat janji Tuhan. Tapi Abraham dikasih label bapa orang beriman bukan tanpa alasan. Tapi Abraham dikasih label itu karena memang dia tetap pegang imannya, tetap pegang janji Allah, walaupun realitas yang ada jauh dari apa yang Tuhan janjikan. Saya lanjutkan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi bangsa yang gede doang, tapi on bagaimana? Ya, bangsa yang besar, jumlah penduduknya banyak, tapi blow on semua gitu. Mau nggak? Pusing juga ya ngurusin rakyat kayak begitu ya. Untungnya Indonesia aja ya. Ada banyak orang hebat dari Indonesia, makanya Jokowi oke lah ya. Tapi kalau bayangkan engkau punya bangsa yang besar tapi ya di miskin-miskin, jadi berkati Tuhan buat apa? Jadi Tuhan itu kasih janji untuk bangsa yang besar. Tuhan janji akan memberkati, Tuhan janji akan membuat namamu masyhur, bahkan Tuhan janji engkau akan menjadi berkat. Bisa saya pastikan ketika Abraham mati, ini belum semua. Waktu Abraham mati ya. Kalau sekarang beda cerita sekali lagi. Tapi kalau waktu Abraham meninggal, ini belum. Tapi bagaimana Abraham tetap berpegang teguh kepada imannya walaupun dia tidak melihat. Karena itu disebut iman. Itu bukan karena melihat. Iman itu bukan karena melihat. Kalau udah kelihatan itu bukan iman lagi namanya, itu kenyataan. Jadi ketika engkau mau beriman di hadapan Tuhan, memang siap-siap akan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dan ini yang membuatmu sulit untuk berdampak. Tadi pagi Steve khotbah bagus sekali. Dia mengambil kisah orang Makedonia, betul ya Steve ya? Ya, maafkan kalau saya salah ya. Makedonia ini dia mau menjadi berkat bagi orang-orang di Yerusalem, walaupun mereka sendiri sangat miskin. Jadi orang di Makedonia ini sangat miskin, gak cuma miskin, sangat miskin, tetapi mereka mau memberikan sebagian hartanya untuk jemaat di Yerusalem. Coba deh kalau kita ada di posisi di Makedonia bagaimana? Pasti kita akan berkata, loh Tuhan kita aja miskin kok. Kita aja perlu makan. Apa Tuhan kira yang kena dampak COVID itu cuma Bu Asadi? Saya juga kena. Ya, jujur saya juga kena, betul ya. Saya ini loh, ya, ini benar-benar saya ini kena juga dampak COVID, ya. Bukan hanya Bu Asadi, tapi saya juga kena dampak COVID. Tidak hanya Pak Eko, saya juga kena dampak COVID. Tetapi masalahnya, apakah saya mau tetap terpaku pada realitas bahwa saya juga kena dampak, atau kita mau berpikir iman, pegang teguh iman? Semua orang punya masalah, setuju? Sekali lagi ya, semua orang punya masalah, setuju? Cuman yang saya jengkel ketika engkau menganggap masalahmu paling besar. Betul ya? Kita selalu menganggap masalah yang kita punya paling besar gitu.
Sehingga keinginan untuk berdampak jadi nol. Kamu gak makan 2 hari, saya 3 hari. Kenapa kamu ada utang 10 juta lagi, saya 20 juta. Loh, ya jadi ketika kita membandingkan dengan masalah kita dan kita anggap masalah kita yang paling gede, kira-kira mau gak berbagi? Ngimpi, tidak akan mau. Kenapa? Karena ada tembok realitas yang begitu kokoh yang membuat kita nggak mau jadi dampak. Padahal Tuhan jelas menyuruh kita menjadi terang dan garam. Coba kita baca dari Matius 5 ayat 13. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai seterusnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dengan cara apa? Supaya mereka melihat perbuatan. Jadi berdampak harus ada action. Ya. Berdampak bicara harus ada action. Kalau hanya sekedar simpati, sekedar empati, itu belum berdampak. Ketika ada orang yang foto kisah sedih, terus kita baru kasih komen di bawah Instagram itu ya, turut berduka cita, keep strong bro ya. Ya, buat saya belum berdampak. Kalau kita mau berdampak, betul-betul Tuhan suruh kita untuk orang bisa melihat perbuatan kita. Ya. Perbuatan seperti apa sih? Perbuatan yang tidak umum. Abraham itu tidak umum. Dia pegang teguh iman, walaupun kenyataannya nggak gitu. Tapi yang kedua, tokoh kedua yang kita mau belajar adalah Daud. Daud ini dia dijanjikan Tuhan untuk jadi raja. Ini ceritanya kan ya, 1 Samuel 16 dan seterusnya. Ya. Daud ini dijanjikan Tuhan untuk jadi raja, diurapi oleh Samuel. Pertanyaan saya, apakah ketika diurapi oleh Samuel, saatnya dia jadi raja? Gitu kan? Enggak ya, kalau dibaca ya nanti ya. Kalau yang masih masa sih gitu ya, silakan dibaca. Jadi si Daud ini setelah diurapi, saya nggak bicara sebelum ya, setelah diurapi nggak langsung jadi raja bro. Dia jadi anak buahnya Saul dulu. Dia jadi panglimanya Saul kemudian. Dari panglimanya Saul, dia jadi musuhnya Saul dulu. Saya bisa bayangkan ya, bagaimana iman daripada Daud ini diuji. Tuhan sudah bilang, tahta kerajaan itu milikmu. Tapi kok kesannya tambah jauh gitu ya? Kesannya tambah jauh. Mungkin pertamanya sih bersih gitu ya. Ketika dia diundang oleh Raja Saul karena dia mainin sapi bagus ya. Waduh, kayaknya udah deket istana nih ya. Terus dia jadi panglimanya Saul karena dia mengalahkan Goliat. Aduh, kayaknya udah deket nih ya. Bukannya
itu SBY juga dulu karirnya naik dari militer gitu kan. Wah jadi oke lah, saya jadi panglimanya Saul dulu, nanti naik kelas jadi raja gitu ya. Itu mungkin sudah didesain, lebih dibayangkan, lebih angan-angan sama Daud. Tapi kenyataannya dia malah mau dibunuh sama Saul. Kenyataannya dia mau dibunuh sama Saul. Padahal Daud itu punya hubungan yang cukup dekat bahkan dengan keluarga Saul. Sahabatnya Daud, anaknya Saul. Siapa namanya? Nathan ya. Betul ya. Yonatan, sahabat dekat. Artinya pasti ini punya hubungan yang cukup dekat antara Daud dengan keluarga Saul. Sehingga gak heran kalau Daud sudah punya angan-angan, aduh tidak lama lagi saya menjadi raja sesuai dengan janji Tuhan. Ya. Tapi yang menarik, kita tahu kelanjutannya, Daud malah diburu oleh Saul. Mau dibunuh oleh Saul. Tapi yang menarik ketika mereka dipertemukan Tuhan di dalam gua, ada satu kesempatan Daud bisa bunuh Saul, karena waktu itu Saul lagi BAB. Ya, walaupun raja, kalau BAB pasti nggak pakai celana. Ya. Walaupun tentara yang gagah, Saul ini tentu saja BAB nggak mungkin bawa-bawa pedang, ya kan? Nggak enak ketengnya. Mungkin Saul lagi bawa handphone ya. Ya, tapi intinya ini posisi yang paling lemah yang Tuhan berikan di hadapan Daud. Tapi yang ini Daud bilang apa? Tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi lebih dari itu, saya berpikir bahwa Daud punya iman bahwa dia akan mendapat kerajaan Israel. Mbuh kapan, mbuh piye. Sama seperti Abraham, walaupun dia lihat tanah Kanaan diduduki banyak bangsa, dia tetap punya iman, ini punya saya. Mbuh kapan, mbuh piye. Karena Tuhan sudah kasih statement janjinya kepada mereka. Yang terakhir, apakah Tuhan juga pernah berjanji, punya janji secara khusus kepada Henry, kepada Ronald, kepada Evan? Kan? Saya ingat Evan ya. Apakah Tuhan pernah janji khusus? Saya bilang janji khusus karena di Alkitab itu jangan semua ada telan mentah ya. Karena Abraham sama Sarah punya anak usia 100 tahun, oh pasti ya Tuhan pasti kasih kita keturunan ya. Baru menikah 20 tahun, gampang ya. Oh, Abraham saja menunggu sampai usia 100 tahun, itu kan Abraham, setan ya. Ya, jangan dipikir semua itu sama ya. Jadi ada janji-janji khusus kepada orang-orang tertentu ya. Kalau Daud dijanjikan untuk jadi raja Israel, ya bukan berarti kita juga. Ya kita enggak, gitu ya. Mau semuanya jadi raja, jadi rakyat siapa ya? Jadi artinya kalau engkau punya janji yang Tuhan berikan secara khusus, secara pribadi buat engkau, saya mau bilang tetap pegang itu, walaupun saat ini kayaknya jauh dari itu. Ya. Seperti Daud tadi, mungkin kau masih ada di dalam perburuan Saul ya. Ketika Tuhan kasih janji bahwa Tuhan akan memulihkan keluargamu, walaupun semakin hari ribut sama istri semakin sering, tetap pegang teguh. Tuhan janji sama saya, Tuhan janji sama saya, Tuhan pulihkan keluarga saya. Tahu ya? Ini namanya iman. Dan ketika engkau punya iman seperti ini, engkau akan bisa berdampak luar biasa. Gereja
bisa berdampak luar biasa. Ketika gereja memegang konsep bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Kita makan dari satu roh, kita minum dari satu roh. Masih ingat ya khotbah saya minggu lalu belum bersama? Tuhan tidak akan membiarkan gereja kekurangan. Kalau kita pegang teguh janji itu, walaupun lihat saldo pemasukan gereja semakin turun gara-gara COVID, saya yakin kita tetap bisa melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Karena mereka miskin, bahkan sangat miskin, tapi mereka tetap bisa memberi. Kenapa? Karena mereka melihat janji Allah. Allah sudah berjanji akan pelihara kita, ya sudah. Tidak perlu bingung. Ya. Itu janji Tuhan. Dan bagaimana kita berdampak sekali lagi? Melalui perbuatan. Karena melalui perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kalau nggak salah minggu kemarin juga saya bicara 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Siapa Tuhan itu? Yesus. Orang akan lihat Tuhan melalui kita. Aduh, Stephen luar biasa. Walaupun dia nggak punya duit banyak, tapi dia beri apa yang dia bisa beri. Orang akan melihat kasih Allah melalui Stephen. Orang akan melihat kasih Allah melalui perbuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Kita harus berdampak dengan perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu banyak. Oke lah, memberi seperti yang dibahas oleh Steve tadi pagi di Makedonia, memberi di dalam kekurangan mereka. Tapi saya yakin perbuatan yang Tuhan maksud tidak hanya bicara tentang memberi. Ya, pasti ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi dampak bagi orang lain. Tapi tahukah engkau, ada satu dampak yang saya kira hanya gereja yang bisa berikan itu. Kalau engkau membantu orang yang nggak bisa beli beras jadi punya beras, gereja bisa? Di luar gereja bisa? Bahkan lebih banyak. Gereja kasih cuma 2 kilo, tapi kelurahan kasih 20 kilo. Betul nggak? Mungkin kalau gereja condong semua mau bagi-bagi BLT, mungkin berapa Bu Bedara bagiannya? Satu orang 100.000 kali ya. Ya, paling satu orang 100.000. Padahal pemerintah kasih berapa? 600.000. Kalah John, kalah. Kalau kita urusan memberi, saya bilang dunia bisa lakukan hal yang sama. Tetapi ada satu pemberian kita, dampak kita kepada orang lain yang lebih daripada yang dunia lakukan, yaitu pemberitaan Injil. Gereja tidak hanya bicara tentang memberi sembako. Gereja tidak hanya bicara tentang memberi bimbingan belajar gratis. Itu baik, saya bilang. Itu baik, bukan berarti nggak boleh. Beberapa kali gereja lakukan hal itu, beberapa kali panitia lakukan hal itu. Itu baik. Tapi yang jauh lebih baik, kita harus mengabarkan Injil. Coba kita buka di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua bicara yang menarik, karena rupanya pengabaran Injil ini
nggak selalu happy ending. Pengajaran Injil, pemberitaan Injil nggak selalu diterima dengan baik. Dikatakan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita harus memberitakan firman, baik itu kondisinya mendukung atau kondisinya tidak mendukung. Saya pernah bilang di gereja ini, jadi saya itu mudah, jadi Anda lebih berat. Saya ini pergi kemana-mana mengabarkan firman Tuhan di gereja. Ya, saya diundang ke Jakarta, khotbah di gereja. Saya diundang ke Bandung, khotbah di gereja. Saya diundang ke Jepara, khotbah di gereja. Saya selalu khotbah di gereja. Kalau kita bicara tentang mengabarkan Injil, yang paling pas itu di mana? Di gereja atau di luar gereja? Harusnya di luar gereja. Tapi kalau orang sudah lihat saya pendeta, oh mereka sudah berpikir, wah ini pasti mau kabarkan Injil. Ya, itulah mengapa saya bilang tugas ini lebih berat ketika Anda yang lakukan. Karena memberitakan Injil yang Anda lakukan itu di kampung Anda. Memberitakan Injil yang kau lakukan di pekerjaan Anda. Memberitakan Injil yang kau lakukan itu di sekolah Anda, di studi Anda. Kalau saya sekali lagi, saya kemana-mana khotbah di gereja. Khotbah di gereja. Kalau saya bisa bilang, saya ini masuknya baik waktunya. Ya, baik waktunya. Saya bicara firman Tuhan ketika Anda semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Bahkan sebelum saya bicara firman Tuhan, ada tim PAW yang sudah menyiapkan secara baik hati Anda. Sehingga ketika saya omong firman Tuhan lebih enak, duduk lebih nyaman. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Saya bilang kondisi saya itu memberitakan firman pada waktu baik waktunya. Tapi engkau memberitakan firman pada waktu yang tidak baik. Manusia mulai mencari Tuhan biasanya bukan ketika mereka dalam kenikmatan, tapi dalam kesesalan. Ya. Kalau mereka nyaman, mereka nikmat, mereka akan cari Tuhan. Makanya jangan heran Eropa sudah banyak yang nggak percaya sama Tuhan, karena mereka sudah terlalu makmur. Mereka sudah tidak perlu Tuhan. Mereka mengagungkan ilmu pengetahuan. Gak heran di Eropa gereja kosong. Tapi kalau boleh saya bersyukur, COVID-19 ada rancangan Tuhan di baliknya. Ketika manusia berada di dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan sempurna. Siapa yang bilang itu? Saya bukan. Saya mengutip ini kan. Rasul Paulus. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Tahu ya? Jadi engkau harus siap untuk memberitakan Injil ketika situasinya tidak baik. Karena di waktu yang tidak baik juga waktu yang tepat untuk mengenalkan Tuhan. Kalau kau ketemu sama orang yang duitnya banyak, sehat, ditanya, bro, kalau mati masuk kemana? Hah, masih lama, nggak usah dipikirin. Ya kan?
Tapi kalau engkau datang kepada orang yang udah di ICU, udah pakai mesin tatit-tatit, ya kan? Napas udah Senin Kemis. Nah ini Pak Aris datang akan penginjilan lebih mudah, betul ya? Terkadang Tuhan tempatkan orang-orang di posisi rendah supaya bertemu dengan kita dan kita sampaikan kabar sukacita itu. Ini yang dampak yang harusnya gereja miliki. Ini dampak yang harusnya orang Kristen miliki. Sekali lagi, memberi itu baik dan harus dilakukan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Karena tidak ada satupun yang bisa memberi keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. You mau cari apa? Cari keamanan. Anda bisa sewa bodyguard. Anda cari keamanan, Anda bisa pasang CCTV, piara bulldog. Anda mau cari kesehatan, oh selama ada fulus sehat, ya. Ginjal bermasalah, ganti ginjal, bisa? Bisa. Yang penting ada, ya. Lemaknya nih kebanyakan ini nggak sehat gitu ya. Ini mulai sesak-sesak, sebuah lemak, ya. Beres ya. Muka hancur dikit, operasi plastik, ya. No problem, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau bicara keselamatan, siapa yang bisa kasih? Kekayaan, setan bisa kasih? Bisa. Tinggal nyalain senter, lilin ya. Nyalain lilin malam-malam. Muter-muter kampung ya. Ya, satu suruh jaga lilin, satu muterin kampung ya. Babi ngepet ya. Bisa. Ya. Apalagi yang biasanya di-sharingkan oleh Pak Darto ya, orang-orang pada keranjingan pasang nomor ya. Tapi saya tanya sih, ada nggak sih orang yang kaya raya karena nomor? Ya